Engkaulah Allah yang memberikan kami kekuatan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami. Kalau kami ada hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun, betul pergumulan kami masih ada. Betul ada hal-hal yang harus kami hadapi, betul ada keadaan di mana kami ada di dalamnya dan membuat kami terkadang goyah, Tuhan. Tapi tatkala kami memuji-Mu, tatkala kami menyembah-Mu, disitulah kami mendapatkan kekuatan yang baru. Sebab hanya dalam Yesus ada pengharapan. Hanya dalam Yesus ada kekuatan. Hanya dalam Yesus ada sukacita. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Bapa, dalam nama Yesus bicara bagi masing-masing kami. Umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Menyiapkan setiap kami hati. Ditaburi oleh setiap benih firman Tuhan. Dan kami percaya tidak akan pernah ada firman yang kembali kepadamu dengan sia-sia. Melainkan akan mengerjakan apa yang Allah kehendaki dan berhasil dalam apa yang Allah suruhkan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, shalom, selamat pagi buat setiap umat Tuhan yang baru bergabung. Dan saya juga mengucapkan selamat bergabung buat setiap umat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah doa pagi secara online di rumah kita masing-masing. Saya berharap setiap kita dalam pengalaman pertama kali mengalami kuasa Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan setiap kita yang setiap hari sudah bergabung dalam ibadah doa pagi, setiap kita tetap setia karena kita tahu ada upah. Sama-sama bilang sama saya, ada upah. Sama-sama bilang sama saya, ada upah buat setiap orang yang berjeri lelah di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam serial khotbah hidup yang mengalami pemulihan. Karena kerinduan Tuhan setiap kita pada akhirnya terus diperbaharui. Sama-sama bilang sama saya, terus diperbaharui. Sehingga pada akhirnya kita menuju pada kesempurnaan. Betul kita masih berlari, betul kita masih berjuang, betul kita masih melangkah maju. Tapi yang Tuhan kehendaki agar kita tetap terus mengalami pembaharuan, tetap terus mengalami pemulihan, dan tetap terus mengalami kuasa tangan Tuhan. Kita sudah belajar beberapa hal, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya kan, langkah-langkah agar kita bisa mengalami hidup yang dipulihkan. Jadi saya sudah bagikan 6 bahasan, dan setiap bahasan-bahasan yang ada selama 6 bagian ini atau 6 langkah ini saya sudah bagikan juga di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, Bapak Ibu bisa subscribe karena di dalamnya saya juga sudah bagikan setiap pagi renungan singkat buat setiap kita untuk kita memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Karena saya percaya Alkitab katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan firman Tuhan katakan apa saudaraku? Bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya akan tinggal tetap. Kita hidup bergantung pada Tuhan, kita hidup dilawat Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu setiap pagi saya rindu membagikan setiap umat Tuhan melalui akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru, dan Facebook saya, Glenn Latuheru, ini untuk menjadi berkat buat setiap umat Tuhan. Makanya setiap kali saya adakan ibadah doa pagi maupun renungan dalam program Bible and Coffee, saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo jadi berkat, iya kan? Kenapa? Karena kita sudah diberkati. Kita mengalami kuasa Tuhan baik melalui doa pagi maupun melalui renungan-renungan yang ada. Sekarang bagian kita baik bersaksi, membagikan kebenaran firman Tuhan lebih lagi, dan kita sudah menjadi berkat. Amin saudara. Nah, mari saudara sama-sama kita belajar. Ambil Alkitab saudara di rumah masing-masing. Dan kalau biasa mencatat, Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan bisa ambil pena dan biasa menyalin, ya kan, bisa menuliskan apa yang akan kita pelajari pagi hari ini. Kita sudah belajar tentang
Yang pertama, langkah-langkah yang pertama, kita harus melepaskan masa lalu. Yang kedua, kita belajar tentang hidup dalam ketaatan, sudah dikasih dalam Tuhan. Yang ketiga, kita juga sudah belajar untuk mengendalikan pikiran kita. Dan yang keempat, kita sudah belajar jangan hidup mendua hati, tapi hiduplah dengan kesungguh-sungguhan hati, ya kan? Dan yang kelima, kita sudah belajar jangan beri kesempatan kepada iblis. Dan kemarin hari Senin maksudnya bukan kemarin hari Selasa, ya kan? Hari Selasa kita tidak ada doa pagi karena kehilangan signal semua, ya kan? Tapi hari Senin kita belajar tentang bagaimana kita mesti memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Jangan hidup putus asa, ya kan? Jangan hidup penuh dengan keraguan-raguan, tapi hidup penuh dengan langkah-langkah yang dahsyat, keberanian, karena kita hidup penuh dengan pengharapan. Dan yang ketujuh, hari ini saya bagikan, saudara dikasih dalam Tuhan, untuk kita hidup dalam pemulihan, maka langkah selanjutnya adalah perhatikan. Sama-sama bilang sama saya harus perhatikan perkataan saya. Sama-sama bilang sama saya harus perhatikan perkataan saya. Karena saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang menjadi perkataan kita akan mempengaruhi hidup kita. Apa yang kita keluarkan dari mulut kita akan kita dengar. Dan itulah yang akan mempengaruhi hidup kita. Berani atau tidaknya kita melangkah ke depan, itu tergantung apa yang kita katakan. Kenapa 10 daripada 12 orang yang diutus Musa untuk mengintai negeri Kanaan mengalami kegentaran, ketakutan? Karena dari mulut mereka keluarkan perkataan, di sana orang yang besar-besar, kita akan dimakan habis, kita akan diinjaknya seperti belalang. Dengan demikian mereka membuat takut diri mereka sendiri. Dengan apa? Dengan apa yang mereka katakan. Tapi beda dengan Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb bilang benar, di sana ada orang-orang besar, tapi Allah kita lebih besar. Kita bersama-sama dengan Allah kita akan masuk dan kita akan mengalahkan mereka. Lihat, perkataan berkuasa. Itulah yang terjadi. Apa yang kau katakan, itu yang akan kau alami. Makanya dalam tahapan ini, dalam bahasan ini, saudara dikasih dalam Tuhan adalah perhatikan apa yang kita katakan. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21 bilang begini, saudara. Hidup dan apa? Dan mati dikuasai oleh lidah. Berarti lidah bersifat netral. Sama-sama bilang sama saya, netral. Sama kayak pisau. Pisau bisa menjadi barang yang berguna, benda yang berguna ketika ada di tangan seorang chef atau seorang juru masak. Tapi pisau bisa akan sangat mematikan, berbahaya ketika ada di tangan pembunuh atau di tangan orang jahat. Perkataan saudara dan saya, lidah saudara dan saya, itu bisa membawa hidup kita dalam kehidupan atau bisa membawa hidup kita dalam kematian. Makanya Amsal bilang tadi 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh perkataan, dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, siapa suka memperkatakannya, mengeluarkan ucapannya, apa dibilang? Dia akan memakan buahnya, baik buah hidup maupun buah kematian. Jadi kalau perkataan kita menggemakan mulut kita, menggemakan lidah kita, menggemakan perkataan-perkataan kita dengan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat, memperkatakan perkataan-perkataan iman, maka engkau akan hidup, engkau akan makan buahnya. Demikian pula sebaliknya, kalau engkau hanya memperkatakan perkataan-perkataan yang mematikan semangatmu, engkau hanya memperkatakan perkataan yang tidak mungkin, engkau bilang ya nggak mungkin lah Tuhan bisa sembuhkan saya, nggak mungkin lah rumah tangga saya bisa dipulihkan, aduh susah lah, masalah ini nggak akan pernah bisa ada jalan keluar, maka itulah yang akan kau makan buahnya. Jadi sampai sini ngerti ya saudara ya? Perkataan saudara dan saya, lidah saudara dan saya, itu bisa memberikan kita hidup atau bisa memberikan kita kematian. Tergantung apa yang kau ucapkan. Makanya Alkitab bilang baik hidup maupun mati.
Ketika engkau suka menggemakan lidah, engkau akan memakan buahnya. Kalau engkau menggemakannya untuk perkara-perkara baik, engkau akan hidup. Kalau engkau menggemakannya untuk perkara-perkara yang tidak baik, melemahkan imanmu, menguatkan, membuat engkau hidup dalam keterpurukan dan tidak ada pengharapan, maka engkau akan memakan buah kematiannya. Hidup dan mati. Berarti lidah bersifat netral. Sama kayak pisau, sama kayak uang, saudara. Iya kan? Bukan uang yang jahat. Uang gak bisa apa-apa. Tapi uang di tangan orang jahat, saudara, akan menjadi uang yang jahat. Tapi uang di tangan orang yang menjadi berkat akan menjadi berguna bagi orang lain. Jadi bukan soal bendanya, tapi siapa yang pegang benda tersebut. Demikian pula perkataan kita, lidah kita. Jadi mulai sekarang perhatikan apa yang kita perkatakan, saudara. Ibu-ibu, istri-istri, dengar baik. Kalau engkau lagi marahi seorang anak, anakmu sudah dikasih dalam Tuhan, engkau sedang ribut dengan suamimu, engkau suami-suami sedang ribut dengan istrimu, hati-hati dengan perkataan. Jangan sedikit-sedikit ada masalah cerai, sedikit-sedikit ada pergumulan cerai aja. Engkau akan mengalami kehancuran dalam rumah tanggamu. Belajar untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun dong. Iya kan? Amsal 13 ayat 3. Apa dikatakan di sana? Amsal pasal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, siapa menjaga perkataannya, siapa menjaga lidahnya, dia memelihara nyawanya. Jadi gak banyak ngomong gitu. Ngomongnya tuh gak ngantur, ngomongnya gak liar, ngomongnya gak ngelemahin orang. Dia menjaga nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, perkataan kita bisa membuat hancur hidup kita, bisa membawa kematian buat hidup kita maupun buat hidup orang lain. Dan sebaliknya, perkataan kita bisa memberikan kita hidup, bisa memberikan kita kekuatan, bisa memberikan kita semangat, bisa memberikan kita pengharapan juga kepada orang lain, kalau kita menggunakannya dengan tepat. Jadi sampai sini ngerti saudara ya, bahwa lidah, perkataan, mulut setiap kita itu kuasa. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, Dia menciptakan dengan firman. Dengan apa? Firman, dengan perkataan. Jadilah terang, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah gelap, jadilah segala sesuatu. Saudara dikasih dalam Tuhan, dengan firman diciptakan. Rasul Paulus bilang firman itu tidak jauh daripadamu, firman itu ada di mulutmu. Jadi kalau kita belajar untuk memperkatakan sesuatu yang membangun, maka engkau akan memakan buahnya, engkau akan menikmati buahnya. Demikian pula sebaliknya, ketika engkau mulai memperkatakan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang sebenarnya tidak ingin engkau alami tapi engkau katakan, maka itu yang akan kau makan buahnya. Makanya saya pelajari, kalau kita mau hidup mengalami pemulihan, dimulai dengan perkataan kita jaga. Perhatikan apa yang kita katakan. Kita pikirin, kalau ini berguna gak buat hidup saya? Kalau saya katakan seperti ini, suami saya sakit hati gak? Kalau saya ngomong seperti ini, kira-kira istri saya kecewa gak? Istri saya sakit hati gak? Kalau saya ngomong seperti ini, kira-kira anak-anak saya patah hati gak? Kalau saya ngomong seperti ini, saya keluarkan kata-kata ini dari perbendaharaan kata-kata saya, kira-kira orang yang mendengarnya sakit hati enggak? Kita pikirin. Jangan nanti kita ngomong dulu baru kita pikirin, terlambat saudaraku. Bisa minta maaf tapi orang itu sudah sakit dulu hatinya gitu saudara. Karena apa? Karena perkataan. Jadi hati-hati sekali dengan apa yang kita ucapkan. Perhatikan sekali apa yang kita perkatakan. Ada banyak orang hidupnya hancur cuma gara-gara mulut saudara. Tukang gosip, tukang cari-cari kesalahan orang, hidupnya gak disukai banyak orang. Seringkali yang membuat susah hidup kita itu kita loh. Iya kan? Kenapa? Karena perkataan loh.
Sampai ada orang bilang, nih orang kalau dekat-dekat dia perkataannya tuh nyakitin. Sekitar saya tuh gak mau gaul sama dia. Kenapa pendeta? Habis kalau dia ngomongnya tuh, luka banget hati saya, kecewa. Lihat saudara, ada orang-orang yang memang bikin susah orang lain dengan perkataannya, sehingga orang itu gak mau bergaul dengan dia. Dengan perkataan yang tanpa dia sadari, perkataan itu akhirnya membuat dia hidupnya susah. Bilangan 13, Bilangan pasal 13 ayat 30 dan 31. Saudara, mulai hari ini kita belajar ya. Pikirkan apa yang akan engkau katakan. Jangan katakan apa semua yang engkau ada di pikiran. Lihat saudara, pikirkan apa yang akan engkau katakan. Jadi sebelum kita ngomong, kita pikirin, ini sakit hati gak buat orang mendengarnya? Ini membangun gak buat orang yang mendengarnya? Ini memberkati gak buat orang yang mendengarnya? Kita pikirin dulu. Jangan sebaliknya, kita udah ngomong baru kita pikirin, wah kasihan dia sakit hati ya dengan perkataan. Jadi pikirkan dulu apa yang akan engkau katakan ya. Bilangan 13 ayat 30 dan 31. Saudara lihat, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Ini yang tadi saya bilang dari awal, bahwa 10 orang dari 12 yang diutus oleh Musa untuk mengintai negeri tanah Kanaan itu membawa berita yang membuat gentar, yang membuat takut seluruh umat Israel. Sehingga akhirnya mereka takut untuk memasuki tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, saudara. Karena apa? Karena 10 orang ini membawa berita perkataan yang memang benar sih, kenyataannya memang benar, tapi beritanya itu, perkataannya itu perkataan yang melemahkan. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Makanya kita lihat ya, Bilangan 13 ayat 30 dan 31. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya. Berbeda dengan perkataan 10 orang ini ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan Kaleb dan Yosua, 10 orang ini saudara, berkata gini, kita gak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. 10 orang perkataan yang melemahkan, 2 orang Yosua dan Kaleb perkataan yang menguat. Apa yang terjadi selanjutnya saudara? Apa yang mereka katakan itu yang menimpa mereka. Apa yang mereka katakan itu yang mereka alami. Yosua dan Kaleb menikmati apa yang Tuhan janjikan. Tapi ke 10 orang yang juga menerima janji Tuhan, mereka menerima janji Tuhan saudara, tapi mereka tidak mengalami. Kenapa? Karena perkataannya adalah perkataan yang melemahkan, baik buat dirinya maupun buat banyak orang. 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10 bilang begini saudara, siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidah. Sama-sama bilang sama saya harus menjaga lidah saya. Ia harus menjaga lidahnya terhadap apa yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Orang, dari saya bilang, kalau dia mau lihat hidupnya baik, itu dia harus menjaga bibirnya, menjaga perkataan. Jangan sampai di mana-mana dia ada, dia melemahkan orang. Sama di mana-mana dia ada, dia nyakitin hati orang. Hidupnya juga hancur, saudara. Hancur. Kenapa? Gak banyak yang suka. Kenapa? Karena perkataannya. Ada perkataan yang penuh dengan makian, ada perkataan yang penuh dengan sersumpah serapah, ada perkataannya yang membuat banyak hati orang sakit. Karena perkataan. Makanya Petrus bilang, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, jaga lidah, jaga perkataan. Amin. Haleluya. Karena Tuhan pakai kita, memperlengkapi kita dengan lidah seorang murid. Dalam Yesaya 50 ayat 4. Yesaya pasal 50 ayat 4 bilang begini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Untuk apa? Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu.
Jadi Tuhan mau setiap kita, perkataan kita memberi semangat. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Saudara di rumah saudara masing-masing, taruh tangan kananmu di dadamu. Sama-sama bilang sama-sama bilang sama saya, Tuhan telah memberikan saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan telah memberikan kepada saya lidah seorang murid untuk memberkati, untuk menyemangati orang-orang yang ada di sekeliling saya. Amin saudara. Yes. Jangan justru dengan perkataan kita melemahkan iman orang loh. Jangan justru dengan perkataan kita membuat orang jadi kecewa, sakit hati. Perhatikan apa yang engkau ucapkan. Haleluya. Haleluya. Nah, berarti anak-anak Tuhan harus menyadari bahwa perkataan saudara dan saya itu punya kuasa. Sama-sama bilang sama saya, punya kuasa. Perkataan saudara dan saya punya kuasa. Baik kuasa untuk menyelamatkan maupun kuasa untuk membinasakan. Baik kuasa untuk menguatkan maupun kuasa untuk melemahkan. Anak-anak Tuhan punya lidah, punya kuasa. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Dan firman itu dekat di hati kita, ada dalam mulut kita, dalam perkataan kita. Kalau engkau sampai marah, hati-hati sekali. Karena lidah itu bisa liar. Makanya Alkitab bilang kalau engkau marah, hendaklah engkau diam. Kenapa? Karena kalau kita marah, kita nggak diam, mulut kita nyakitin hati orang, saudara. Jadi hari ini kalau engkau lagi marah, jangan sampai engkau berkata-kata. Lebih baik engkau diam. Karena ketika engkau berkata-kata pada saat engkau marah, perkataanmu bisa menjadi perkataan yang membinasakan. Amsal 12 ayat 6. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan. Ingat, perkataan bisa memberikan kematian, perkataan bisa memberikan kehidupan. Engkau mau melihat sekelilingmu hidup, engkau melihat sekelilingmu mati, tergantung apa yang kau ucapkan. Belajar, perhatikan apa yang keluar dari perkataan kita. Yang kedua, anak-anak Tuhan harus menyadari bahwa perkataannya memiliki kuasa. Kuasa untuk menyelamatkan atau membinasakan. Yang kedua, kuasa untuk mengalirkan berkat atau mengalirkan kutuk. Kita ada untuk menjadi berkat. Karena itu belajar perkatakan perkataan berkat. Jangan keluarkan perkataan-perkataan kutuk, perkataan-perkataan sumpah serapah. Karena kita ada untuk menjadi berkat. Yakobus 3 ayat 9 sampai 11. Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai 11. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jadi Alkitab mengingatkan jangan sampai dari mulutmu keluar perkataan berkat, tapi juga keluar perkataan kutuk. Yang satu mulut ini dipakai untuk memuji menyembah Tuhan, tapi selesai beribadah engkau memuji menyembah Tuhan, engkau membuat anak orang nangis. Engkau membuat anak orang kepahitan, engkau membuat anak orang kecewa. Ketika engkau datang memuji menyembah Tuhan, engkau memuliakan nama Tuhan sambil nangis-nangis. Ketika selesai nangis-nangis, engkau nangisin anak orang di luar. Dengan perkataanmu, dengan cibiran-cibiran. Wah, itu gak boleh terjadi, Alkitab katakan. Jadi cukup untuk jadi berkat. Cukup pakai perkataan kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Jangan sampai orang lain kecewa dengan perkataan kita. Jangan sampai orang lain sakit hati. Belajar untuk pikirkan apa yang kau perkatakan. Ya. Jadi anak-anak Tuhan harus menyadari bahwa perkataannya memiliki kuasa. Yang pertama, kuasa untuk menyelamatkan dan membinasakan. Kuasa untuk yang kedua, kuasa untuk mengalirkan berkat atau kuasa untuk mengalirkan kutuk. Kita pikirin terlebih dahulu apa yang akan kita ucapkan. Dan yang ketiga, kuasa untuk menguatkan atau melemahkan. Perkataan kita bisa menguatkan orang lain. Makanya tadi kita belajar kan, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru.
Jadi perkataan kita harus penuh dengan kekuatan, kuasa. Untuk apa? Memberikan semangat. Untuk apa? Memberikan apa? Kekuatan. Bukan melemahkan. Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Rasul Paulus bilang begini, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut. Pakailah perkataan yang baik. Untuk apa? Untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara dikasih dalam Tuhan, perkataan kita punya kuasa. Baik kuasa untuk mematikan maupun menghidupkan. Kuasa untuk menguatkan ataupun melemahkan. Kuasa untuk mengalirkan berkat atau mengalirkan kutuk. Kita mau jadi berkat, karena itu belajar perkatakan perkataan yang membangun. Mulai hari ini, baik kepada suamimu, baik kepada istrimu, baik kepada anak-anakmu, mertuamu, kepada menantumu, kepada adikmu, kepada kakakmu, belajar ucapkan kata-kata yang bukan manis saudara didengar, tapi belajar untuk mengeluarkan kata-kata yang membangun iman seseorang, sehingga orang yang mendengarnya itu mendapatkan apa? Kekuatan. Karena sudah terlalu banyak berita-berita yang membuat kita takut. Banyak berita-berita yang membuat kita cemas, khawatir, bimbang di masa-masa pandemi ini. Jangan lagi kita tambahin dengan hal-hal yang membuat banyak orang takut, banyak orang cemas, khawatir. Tapi kita bagikan perkataan kita dengan mengingatkan kepada banyak orang, ayo bangkit, masih ada Tuhan. Kita harus mengingatkan mereka, ayo semangat, sebab Tuhan sudah punya rencana yang besar dalam hidupmu. Tuhan mau pakai hidupmu. Kita harus kuatkan orang. Karena dunia hanya memberikan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dalam hati setiap anak Tuhan. Tapi kita ada, saudara dan saya ada. Tuhan taruh lidah seorang murid untuk setiap kita memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan dampak yang dahsyat kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, saya pelajari karena ada kuasa dalam perkataan kita. Maka yang pertama, pikirkan. Yang tadi saya bilang kan, pikirkan terlebih dahulu akan apa yang kau akan katakan. Kita pikirin, apakah perkataan saya bermanfaat? Apakah perkataan saya membangun? Apakah perkataan saya kalau saya ucapkan ini melemahkan orang atau memberkati orang? Kita pikirkan dulu, jangan buru-buru mengucapkan. Jangan latah lidahnya, sehingga semua yang ada di pikiran kita omongin. Hati-hati, belajar perhatikan. Engkau mau mengalami pemulihan dalam hidupmu, dimulai dari perkataan. Pikirkan dulu apa yang akan kau katakan. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan, karena ada kuasa dalam perkataan kita, maka perkatakan hal-hal yang menguatkan iman kita maupun orang lain. Jangan bilang nggak mungkin lah Tuhan bisa pulihkan, nggak bisa lah, agak susah nih. Ya ribet lah kalau sekarang mah pendeta, habis gimana masa pandemik, semua bergoncang. Kita punya kuasa dalam perkataan kita. Engkau mau melihat kuasa dinyatakan dalam hidupmu, belajar memperkatakan. Sama-sama bilang sama saya harus memperkatakan hal-hal yang baik. Sama-sama bilang sama saya harus memperkatakan hal-hal yang baik. Apa yang ingin engkau alami, belajar perkatakan. Tiap pagi engkau katakan, Tuhan terima kasih, penyakitku sudah disembuhkan. Tiap hari engkau perkatakan, Tuhan terima kasih, engkau sudah bawa pulang suamiku kembali kepadaku, bersatu dalam rumah tanggaku. Perkatakan. Karena itu yang kau mau lihat, bukan? Iya, kalau itu yang kau mau lihat, mulai perkatakan hari ini. Engkau percaya bahwa engkau telah menerimanya. Tuhan terima kasih, utang-utangku sudah terlunasi. Tuhan terima kasih, aku mengalami lawatan Tuhan. Tuhan terima kasih. Walaupun kita belum melihat, tapi kita belajar mengucapkan perkataan kita. Sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat akan kau lihat. Dan yang terakhir, yang ketiga, karena ada kuasa dalam perkataan kita, maka yang pertama, perkatakan terlebih dahulu, pikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita katakan. Yang kedua, karena ada kuasa dalam perkataan kita, maka perkatakan hal-hal yang menguatkan baik iman kita maupun buat orang lain. Buat kita, karena itu yang kita rindukan. Buat orang lain, karena kita ada untuk menguatkan orang lain. Dan yang ketiga, karena ada kuasa dalam perkataan kita, maka belajar untuk bersaksi dan berdoa.
Bersaksi dan berdoa memakai perkataan, saudara. Engkau bersaksi bagaimana engkau disembuhkan buat orang lain. Orang lain yang mendengar memiliki harapan. Oh, berarti dalam Yesus ada sukacita. Oh, berarti dalam Yesus ada kesembuhan. Karena apa? Karena kesaksian yang kau perkatakan. Makanya jangan malu bersaksi, saudara. Jangan takut dan dikatakan, wah nanti saya dikatakan sok rohani. Itu permainan licik iblis yang ditaruh dalam pikiran kita. Karena dengan kita bersaksi, kita mengalahkan kuasa si jahat. Dengan bersaksi, kita memuliakan nama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus bersaksi. Orang-orang muda jangan malu bersaksi. Biasanya kalau orang-orang muda, aduh malu pendeta, nanti saya dijauhi sama teman-teman saya. Nggak apa-apa. Lebih baik kita dijauhi teman-teman kita, tapi kita bersaksi terus. Dan saya percaya Tuhan akan membawa engkau masuk dalam komunitas yang takut akan Tuhan. Bersaksi, bersaksi, sehingga melalui hidup saudara dan saya banyak orang dikuatkan. Dan jangan lupa berdoa. Ingat, doa memakai perkataan. Itu sebabnya saya selalu bilang, kalau kita baca Alkitab, kalau kita berdoa, belajar untuk kita sampai dengar, jangan hanya dalam hati, ucapkan. Karena ketika kita mendengar, kita pun turut dikuatkan. Tuhan terima kasih, aku mengalami lawatan Tuhan. Tuhan terima kasih, aku sudah mengalami kesembuhan. Tuhan terima kasih. Iman timbul dari pendengaran. Belajar untuk bersaksi dan berdoa. Karena kuasa ada dalam perkataan saudara. Engkau mau mengalami pemulihan dalam hidupmu, perhatikan apa yang engkau ucapkan. Karena lidah berkuasa untuk membawa kehidupan dan juga membawa kematian. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami kembali dikuatkan oleh firman bahwa dalam hidup kami Tuhan telah memberikan kuasa. Dan salah satu kuasa itu ada dalam perkataan kami. Itu sebabnya biarlah mulai hari ini kami memperhatikan apa yang kami ucapkan. Kami tidak mau mengucapkan apa yang tidak ingin kami terjadi dalam hidup kami. Apa yang tidak ingin kami terjadi dalam hidup kami, kami tidak akan pernah mau ucapkan dalam perkataan kami. Oh Tuhan, tolong kami. Tapi apa yang kami rindukan agar terjadi dalam hidup kami, biarlah itu yang selalu kami ucapkan setiap hari. Karena kami tahu hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, suka mengucapkannya, maka dia akan menerimanya. Ada buah dari setiap apa yang kami katakan. Dan hari ini kami mau memperkatakan, aku sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Hari ini kami mau ucapkan, aku dipulihkan, rumah tanggaku dijamah Tuhan. Suamiku datang kepada kami, istriku datang kepada kami. Dalam nama Yesus kami perkatakan. Dan kami akan lihat terjadi kuasa Allah, impartasi kuasa Allah di alam roh berkarya tatkala kami mulai mengucapkan, tatkala kami mulai mendeklarasikan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai. Oleh hari ini kami diubahkan. Setiap perkataan kami biarlah perkataan itu membangun. Perkataan kami perkataan yang bermanfaat buat orang lain. Perkataan yang menjadi berkat buat orang yang mendengar. Sehingga melalui hidup kami banyak orang dikuatkan. Melalui hidup kami banyak orang mengalami perubahan. Karena Tuhan memakai lidah kami, lidah seorang murid. Dengan perkataan kami menguatkan orang-orang yang lemah. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya hamba berdoa setiap mereka yang mendengar ibadah di dalam doa pagi ini. Di dalam nama Yesus, biar Roh Kudus menjamah setiap mereka. Roh Kudus melawat setiap mereka. Apapun yang mereka alami hari-hari ini, ketika mereka mulai memperkatakannya, maka ada kuasa memutarbalikkan keadaan. Hamba berdoa ya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai lidah kami, pakai perkataan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya hamba berdoa buat setiap pergumulan umat Tuhan. Kami yang sakit hari ini kami perkatakan dalam nama Yesus, kami terima kuasa kesembuhan. Kami perkatakan, kami rebut kuasa kesembuhan di dalam alam roh. Dalam nama Yesus terjadi, terimpartasi dalam kuasa anak-anak Tuhan. Dalam perkataan mereka, di dalam nama Yesus.
Bahkan ada yang berdoa buat rumah tangga mereka akan dipulihkan, suami mereka, istri mereka dijamah Tuhan. Kami pun berkatakan, kami percaya dalam nama Yesus pasangan kami dijamah Tuhan, dan mereka akan dijamah dan dilawat Tuhan kembali kepada rumah tangga pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang kalau hari-hari ini berdoa agar Tuhan campur tangan memberkati kehidupan mereka, memutarbalikkan keadaan mereka. Tuhan mengangkat, mempromosikan hidup mereka, mengangkat derajat hidup mereka. Bahkan Tuhan tolong kalau mereka hari-hari ini berdoa untuk membayar segala sesuatunya, melunasi utang piutangnya. Di dalam nama Yesus kami perkatakan berkat Tuhan menjadikan setiap kami tercukupi, tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Kami perkatakan kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik, kami berlimpah kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Ada saja pertolongan Tuhan, ada saja tercampur tangan Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat setiap usaha pekerjaan mereka, umat Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan yang memperlebar patok-patok kemah mereka, Tuhan yang memperluas tiang-tiang panjang mereka dalam nama Yesus. Bahkan di masa-masa pandemi ini Tuhan akan pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat, yang akan membuat usaha mereka semakin maju dan semakin berkembang. Dalam nama Yesus terjadi. Kalau ada yang berdoa untuk hubungan pemulihan terjadi, ada terjadi rekonsiliasi, hubungan keluarga antara anak dengan orang tua, antara mertua dengan menantu, antara adik dengan kakak. Bapak hamba berdoa buat mereka. Mereka rindu hubungan mereka dipulihkan. Kami doa, biarlah mereka yang berdoa harus dimulai dari mereka, membawa damai, membawa kasih pengampunan bagi orang-orang yang mungkin pernah menyakiti mereka. Karena kami percaya firman Tuhan tergenapi. Jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan akan memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Di dalam nama Yesus hamba ucapkan berkat, kuasa Allah menyatakan atas hidup mereka. Bahkan ada yang berdoa, orang-orang muda yang mencari pasangan hidup, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Allah pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa jika bukan berasal daripada Tuhan, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus, dijauhkan dari mereka. Tuhan, kami rindu melihat orang-orang muda ini akan kelak menikah dengan pasangan yang berasal daripada Tuhan, yang pada akhirnya hanya maut yang memisahkan mereka. Di dalam nama Yesus. Bahkan ada yang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan, di dalam perusahaan yang layak, dengan penghasilan yang baik. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap orang rumah tangga yang hari-hari ini terus berdoa untuk memiliki keturunan. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, di hari-hari ke depan mereka akan mengalami kuasa Allah nyatakan dalam nama Yesus. Turun kasih karunia Tuhan dalam hidup mereka dalam nama Yesus, sehingga Tuhan percayakan kepada mereka anak-anak keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, Allah juga yang memberkati setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami terus doakan setiap hari, kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami rindu. Mungkin mereka adalah anak-anak kami, mungkin mereka adalah orang tua kami, mungkin mereka adalah cucu kami, orang tua, oma opa kami, mungkin mereka adalah om tante kami, mungkin mereka adik kakak kami. Kami doakan dalam nama Yesus. Bahkan teman-teman kami yang belum mengenal Yesus, kami doa dalam nama Yesus. Tuhan Yesus jamah mereka. Kami rindu melihat mereka mengenal Tuhan. Kami rindu merebut mereka dari jalan-jalan dalam kegelapan. Dalam nama Yesus, belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Pada akhirnya kami berdoa, teringat akan bangsa kami. Kami bersyukur bangsa kami terus boleh mengalami kemajuan Tuhan dalam menangani pandemi COVID. Kami terus doakan pemerintah kami, Tuhan beri hikmat, Tuhan tuntun dalam jalan-jalan Tuhan. Beri mereka hati yang mengasihi bangsa kami, beri mereka hati yang takut akan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, sehingga bangsa ini dalam menangani pandemik, dalam memulihkan keadaan, Tuhan yang tolong. Dalam nama Yesus, Bapak Presiden, Wakil Presiden yang ada, setiap jajaran menteri yang ada, pemerintahan yang ada di pusat daerah. Kami berdoa buat gubernur yang ada, kami berdoa buat setiap wali kota yang ada, bupati yang ada di bangsa kami. Dalam nama Yesus, dalam menangani COVID ini, Tuhan beri hikmat, Tuhan tolong,
Sehingga kami akan melihat keadaan terus maju. Kami akan melihat terus dalam keadaan pandemik ini akan hilang ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, bangsa kami bangkit. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami mengucap syukur. Kami ucapkan berkat Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI juga diberkati Tuhan. Dalam mereka menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Kami ucapkan berkat BNPB, BNPT, Tuhan berkati KPK di dalam nama Yesus. Oh, biar Tuhan yang menyatakan kasih kuasa Tuhan. Bahkan kami doakan buat setiap mereka, orang-orang yang memiliki hati yang busuk, orang-orang yang memiliki hati yang jahat dengan mengadu domba bangsa kami, memecah belah bangsa kami. Oh, kami berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah, Tuhan singkapkan. Tuhan singkapkan. Sehingga bangsa kami dijaga, disertai Tuhan. Bahkan mereka yang berdiri di pandemik ini berdiri di garda terdepan, menangani pandemik ini, kami mengasihi mereka, kami berterima kasih buat mereka ya Tuhan. Karena itu kami berdoa buat mereka, para dokter, para suster, para perawat rumah sakit, setiap mereka volunteer yang ada. Tuhan jamah, Tuhan jaga, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Perlindungan Allah ada atas mereka. Mereka dalam pemeliharaan Tuhan, bahkan TNI Polri, Tuhan juga yang menyertai. Terpujilah Tuhan. Bapak terima kasih buat ibadah doa pagi. Kami berseru kepada Tuhan. Kami berdoa sebab kami percaya ada kuasa. Ada dalam jerilah kami ada kuasa. Dalam kami mencari Tuhan. Ada pemulihan, ada lawatan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang pagi hari ini secara khusus berdoa dalam ibadah doa pagi. Mereka yang berulang tahun sepanjang hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus. Baik ulang tahun secara pribadi maupun ulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati setiap mereka. Sehingga semakin hari mereka semakin mengalami lawatan dan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam hidup mereka, mereka mengalami dan melihat kebaikan Tuhan terus dinyatakan. Pada akhirnya Tuhan tuntun kami umat-Mu untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Pimpin kami dalam jalan-jalan-Mu untuk kami bawa masuk hidup kami bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan Tuhan, dalam rencana Allah yang ajaib. Hamba berdoa Tuhan tambahkan iman yang teguh atas setiap umat Tuhan yang setiap pagi setia mengikuti ibadah doa pagi. Beri mereka hati yang terus setia mengikuti Tuhan, yang terus setia mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan selama masih ada Tuhan, kami akan selalu melihat mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita selesai dalam ibadah doa pagi ini. Kita sudah belajar firman Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Tergenapi firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita hidup melangkah dalam kuasa dan kemuliaan sepanjang hari ini. Dan teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita rindu sepanjang hari ini hidup kita memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati setiap aktivitas saudara dikasih dalam Tuhan. Kita kembali ketemu besok dalam ibadah doa pagi ini, setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dan jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Doa saya menyertai saudara, tetap beriman, tetap percaya, dan jaga perkataan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom.